Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya masih hari ini ditemani oleh Ibu Yuni Rahmanti SPD. Beliau adalah guru yang pada waktu kegiatan observasi di pembelajaran di kelas, Bu ya. Iya. Kita masih berlanjut. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Retna Margayati selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Assalamualaikum Bu Retna. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, jadi mohon izin dulu Bu Retna ya. Iya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan kegiatan pasca observasi selesai dari kegiatan observasi pembelajaran di kelas kemarin Bu ya. Iya. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Baik. terkait dari apa yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi tujuan daripada kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Baik. Mohon izin Bu ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah, mungkin dikarenakan kemarin sudah pernah PPG kan Bu ya, jadi agak nggak kerasa asing kayak gitu. Udah terbiasa kayak Sudah gitu. terbiasa Bu ya. Oke, Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu ya. Iya. Iya. Minta tolong Bu untuk menceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Itu kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin Bu. Oke. Untuk area pengembangan kemarin itu diambil 2, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan kemarin itu siswa itu diberikan penugasan mandiri dan tanya jawab, Oke. serta keterampilan dengan diadakan kuisis untuk terakhir pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu ada area pengetahuan dan Sama keterampilan Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau bagaimana Bu di dalam kelas kemarin? Dilihat dari sebagian siswa setelah diberikan penugasan kemarin itu alhamdulillah kebanyakan siswa itu banyak yang paham, mengerti apa yang diajarkan. Oke, seperti itu Bu ya. Tapi ada nggak kekurangan atau seperti apa gitu menurut Ibu di saat ini? Kekurangannya adalah 1-2 orang mungkin siswa yang nggak paham, mungkin karena kan nggak mengerti atau gimana. Tapi ada, setiap kelas pasti ada kendala, 1-2 orang siswa. Oke, jadi seperti itu ya. Menurut Ibu apa saja yang masih kurang itu, atau mungkin kendala-kendala seperti apa sehingga anak tersebut bisa dikategorikan kenapa yang kurang aktif atau seperti apa di kelas kemarin? Kendala menurut Ibu sendiri itu bagaimana? Kurang aktif itu bisa jadi siswa dikendalakan nggak memahami materi. Kedua, apa yang dijelaskan itu mereka nggak sama sekali mengerti. Oke, jadi seperti kan tujuan pembelajaran kemarin ada 2. Pertama, siswa itu peserta didik dapat menentukan fungsi komposisi. Kedua, peserta didik dapat menentukan nilai komposisi. Nah, sebelum menentukan nilai komposisi, pasti siswa harus memahami dulu apa itu fungsi komposisi. Oke, jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi Bu ya, secara garis besar rencana Ibu ke depannya untuk proses pembelajaran supaya yang kurang-kurang tadi bisa terhandle Bu ya, Iya. seperti itu apa yang bakalan Ibu lakukan? Mungkin bisa diganti metode pembelajarannya. Kalau kemarin kan metodenya metode tanya jawab, ya. Mungkin di sini nanti diganti dengan metode pembelajaran PBL, dikelompokkan jadi berkelompok antara siswa yang mengerti dengan siswa tidak mengerti dijadikan satu kelompok. Jadi biar mereka bisa
tutor sebaya Oke, dengan oke. temannya. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ke depannya itu dapat terrealisasi, Bu ya. Bisa terlaksana dan dapat memberikan atau melaksanakan proses pembelajaran yang baik dibandingkan pada proses waktu Sebelumnya. kegiatan observasi pembelajaran di kelas kemarin. Oke. Ya. Jadi nanti cerita-cerita kembali, Bu ya. Boleh. Bagaimana proses ke depannya kayak gitu. Terus dari proses apa yang sudah Ibu lakukan di saat observasi kemarin, refleksi menurut Ibu sendiri itu bagaimana Refleksi yang apa ya? dari proses pembelajaran Ibu kemarin? Diberikan pemantik pembelajaran dulu, kan sebelumnya itu diajarkan apa itu fungsi. Ya, jadi pertanyaan pemantik terhadap siswa. Jadi yang kurangnya itu karena siswanya tadi saja, Bu ya. Iya. Oke. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, pengen ke depannya paling merubah metode pembelajaran, terus bagaimana Model cara kita pembelajaran. model pembelajarannya, ditambah dengan mungkin pendekatan kepada siswanya agak kurang seperti itu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan terkait rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin di hari Jumat, itu kan di hari Jumat kan saya ada mengajar di kelas 11 PAL 1, mungkin saya ulang lagi di kelas yang sama, di jam yang sama, di kelas yang sama, dan materinya yang baru. Oke, di materi yang baru juga. Tetapi Kan kemarin dari impes fungsi, fungsi komposisi Komposisi. ke impes fungsi, Impes fungsi. lanjutan dari fungsi komposisi. Oke, baik Bu, terima kasih banyak sudah bersedia menjawab pertanyaan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa secepatnya terrealisasikan. Oke. Ibu Retna, selanjutnya ke Ibu Retna, sekiranya ada yang mau disampaikan, umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi tadi, Bu, bagaimana? Begini ya, terima kasih sudah menjadi rekan sejawat dalam belajar observasi pembelajaran di kelas ya. Iya. Boleh Resma tahu Bu kemarin di kelas berapa kita observasinya? Kemarin di kelas 11 PAL 1 juga. Perhotelan. Untuk mata pelajaran Ibu sendiri apa? Matematika. Oh, matematika ya. Itu waktu observasinya kapan? Kemarin waktu ini observasi. Jam pertama, Jam pertama. setelah hari Jumat itu setelah kita senam bersama. Iya. Sama. 3 jam. 3 jam pelajaran. Dia ada pra-observasi dulu nggak? Sudah. Sudah, Ya. yang kita secara Iya, online ya. iya, secara video. Kenapa nggak cara ini dari Karena kemarin kan kondisi Oh, lagi ya. ya sedangkan Pasca pasca observasi dikarenakan Bapak fasilitator juga kan meminta aksi nyata itu kan harus cepat kayak gitu kan. Sehingga mau tidak mau tanya dulu ke Pak Fasil, Pak Heru, Pak boleh tidak sistem daring? Karena kan tidak memungkinkan saya, iya, karena tidak memungkinkan saya harus ke sekolah ketemu dengan ibunya. Nggak apa-apa katanya. Makanya kami bikin kemarin sistem daring, Bu ya. Iya. Ya, jadi yang kali itu bukan rencana. Area pengembangan. Oke, kemudian di observasi Bu Yuli, Iya. terkait observasi itu sudah ini sudah memasukkan saya metode pembelajaran. Bisa nggak kayak diferensiasi sama KSE ya? Kalau kemarin belum terlihat sih Bu sebenarnya ya. Karena kan kemarin itu ada Ibu Yuni nanya ngajar yang seperti apa. Ya sudah ngajar saja Bu. Yang penting saya nanti lihat bagaimana cara Ibu mengajar. Karena sudah belum terlihatnya seperti ini Bu. Belum bentuk kayak kelompok-kelompoknya belum ada. Jadi berdiferensiasinya belum terlaksana seperti itu. Tapi kalau KSI-nya kayak seperti kemampuan dari awal ada menyampai dan lain sebagainya itu sudah ada. Cuman belum berdiferensiasinya aja. Tapi iya, ada KSI-nya. Tapi kalau TPACK-nya sudah, karena kemarin sudah ada menggunakan apa? Visi seperti itu, terus juga ada menggunakan PowerPoint, seperti itu sudah. Kalau kontennya udah Bu.
kontennya udah tapi prosesnya belum kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bukan begini ya, nanti Iya. kuatkan tetap pembelajaran. Iya benar. Bukan hanya begini atau ini aja kan yang merupakan diferensiasi diklat, nanti bisa apa ya Di sharing ke teman-teman yang lain. lagi tadi sudah dengar dari Pak Sekolah kan ada kombel kita kan. Iya benar. Mungkin di satu sesi ada materi tentang Diferensiasi benar. kita contohkan aja di pas waktu diferensiasi apa namanya di hati atau kombel. Nah teman-teman kita buat kayak contoh praktik baik anak-anak guru-guru kita Jadi kita siswa. ajak siswa Iya. gitu kan. Kalau kami tidak sering mencontohkan seperti itu, Iya, kadang benar. kita cari materi, Benar. kasih materi ke kawan-kawan, kadang tidak sampai kan, kita muat kayak kelas. Benar. Akhirnya alhamdulillah sudah terlaksana. Masuk penerapannya ya Kembali lagi pribadi masing-masing. Nah kita bisa lihat teman-teman memantau seperti itu. Iya. Supervisi. Benar. Jadi untuk Bu Yuli sudah tahu proses observasi kan, bisa jadi tim supervisi tadi kan sudah ngomong. Iya benar. Nanti orang-orang yang supervisi nanti mungkin karena Bu Yuli masih muda kan, teman-teman sejawat. Iya benar agak Punya agak menilai yang senior. Kenal saya. senior dia Pak sekolah. Iya benar atau guru-guru senior lah. Kan. Jadi kita tim. Lihat aja sudah masuk tim supervisor. Iya benar. Karena sudah menguasai yang teknik observasi, yang tim coaching. Ini kan coaching ya. Benar. Kita proses coaching ada pembicaraan awal, observasi, nanti observasi di kelas, Baru pasca. pasti Biar pengembangan refleksi. benar. Biar tahu Bu kita kurangnya di mana, seperti apa kan? Kemudian cara mengatasinya bagaimana Ya, semua sudah. tadi ada refleksinya kan, kemudian ada area pengembangannya di sama kepatiran, kemudian ada berbasis IT-nya, kemudian bisa melihat kendala yang dialami siswa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah mengatasinya tuh bukan ini Bu Yuli yang mengatasinya, Tapi Bu Yuni dari Ibu sendiri yang saya rasa Kekurangannya apa? Ya kekurangannya seperti ini, anak-anak kurang fokus atau kurang ada yang belum paham. Nah bagaimana cara mengatasinya? Itu mengatasinya atau jangan-jangan siswanya juga grogi gara-gara saya masuk di kelas. mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi seperti Jadi kalau itu. kita observasi walaupun tak ada Saya kan, artinya kita bisa menilai kekurangan kita dan Benar. bagaimana cara kita mengatasinya dengan untuk cara tadi kedepannya. mungkin mengubah metode supaya Iya. anak-anak lebih tertarik. Nah itu Iya. sudah masuk ke pasca observasi, refleksi diri sendiri. Benar. Dan alhamdulillah tadi ada refleksi ya Bu. Iya. Ya. Nanti yang pertama saya lihat lagi ya bagaimana cara pengembangan Pengembangan yang potensi. tadi kan Oke. apa. Jadi Iya. intinya di sini kita proses coaching itu bukan hanya mencari kesalahan diri sendiri, tetapi bagaimana cara Tindak lanjut. itu bisa membangun potensi yang ada di dalam diri ibu. Iya. Kalau supervisi kan biasanya kita nilai kesalahan. Benar. Nilai kesalahan di mana ini Bu ini kurangnya ini. Nah, itu enggak boleh lagi seperti itu. Jadi kayak berbicara santai, kemudian kemitraan kan ada kemitraan di sini, kemudian ada alur ceritanya, kan jadi kita relax, yang ditanya relax, yang bertanya Santai relax. jadinya enak. Ngobrolnya enak. Bagus kan, Bener. nggak ada bukan tempat yang banyak orang lalu lalang. Jadi antara yuk kita tinggalin semua ini kita ngobrol saya. Seperti itu. Tapi mungkin nanti untuk supervisi seperti itu juga Iya. hal yang menakutkan lagi. Asli Bu. Iya, kan selama ini kan Kapan supervisi udah takut ya? Iya, apa yang nak disiapkan Bener. Padahal santai. Itu kan butuhnya pra observasi supaya di observasi bisa all out dan di pasca observasi kita menemukan Mengetahui kekurangan kita tuh seperti apa dan rencana tindak lanjut buat di kelas berikutnya itu seperti apa. Kalau dulu tekan supervisi sesuatu hal momok menakutkan sekali. Karena kita kan
ngajak, yang nilai masuk. Benar. Nilai Sudah. langsung. Benar. Nggak Seperti itu. nggak ada. Kekurangan itu di mana? Kalau kekurangan ada ditulis di bawah itu lah kan. Tapi tidak disebutkan kekurangan. Ada. Padahal seperti ini kan enak kan itu ya. Kita tahu, kita bisa mendetek. Itu saja kok. Oke, baik Bu, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan praobservasi, observasi pembelajaran dalam kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Retna dan Ibu Yuni. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.